Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melanjutkan perkuliahan tentang telaah kurikulum dan perencanaan pengajaran. Dan hari ini kita juga kedatangan tamu Bapak Imamuddin dari Yogyakarta. Beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, Pak Imam. Waalaikumsalam Pak Sandy, Pak Bangkit. Nih, beliau adalah praktisi yang kita hadirkan hari ini sebagai narasumber yang sekiranya kita bisa sharing untuk kurikulum, terutama kurikulum penjas ya, karena semakin ke sini kurikulum juga ada perubahan. Kemarin ada kurikulum 2013, kemudian sekarang ada juga K2013 yang revisi, sekarang kemungkinan ada juga yang pusat keunggulan. Nah, pusat keunggulan pun juga masih terbatas karena masih pada sekolah-sekolah tertentu yang ditunjuk oleh pemerintah untuk memulai pelaksanaan kurikulum tersebut. Nah, seperti apa kurikulumnya nanti beliau sebagai praktisi akan sedikit sharing ke kita. Nah, sebelum kita mulai, terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga kuliah hari ini membawa keberkahan bagi kita semua. Berdoa di tempat dipersilahkan. Selesai. Rekan-rekan yang saya banggakan, Bapak Imam ini adalah guru favorit, salah satu guru favorit di SMK Ma'arif 1 Wates, salah satu sekolah yang favorit. Ya, suatu saat nanti kita kalau kita ada kegiatan studi banding, mungkin kita bisa mampir ke sana, gitu kan. Beliau juga posisinya sebagai sekretaris MGMP Penjas SMK di Kabupaten Kulon Progo. Rencananya beliau ini akan secara periodik nanti kita akan diskusi terus dengan beliau terkait dengan kurikulum, baik itu nanti bagaimana K13, kemudian pusat keunggulan pun seperti apa, gitu kan. Nah, nanti harapannya di akhir kita bisa menghasilkan sebuah buku. Proyeknya adalah buku, nanti sebagai tugas kelompok, proyeknya buku yang nanti kita bisa terbitkan bersama sebagai hasil dari kuliah ini. Ya, tapi nanti pembagian kelasnya, pembagian kelompoknya nanti kita atur lagi di sesi kuliahan berikutnya. Nah, secara lengkap, secara detail nanti Pak Imamuddin akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya kan, katanya kalau nggak kenal maka nggak sayang, gitu kan. Tapi ya nggak tahu ya. Tapi Imamuddin walaupun muka-mukanya begini, anaknya sudah 2 loh. Anaknya sudah 2, mukanya masih muda, tapi anaknya sudah 2, gitu kan. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Waktu dan saya bisa berikan kesempatan kepada Pak Imamuddin. Pak Imamuddin, apakah sudah siap? Sudah, Pak.
Sandy. Bisa dengar suara saya ya? Oh, bisa. Nanti saya Bisa akan dengar suara berikan, saya? Oh, bisa, ya. akan berikan hostnya ke tempat jenengan ya. Nanti jenengan bisa sharing, bisa share apa namanya paparannya, sekiranya bisa. Baik. Kita Oke. ininya santai. Nanti misalkan di tengah ada yang raise hand untuk mengajukan pertanyaan, monggo. Nanti di akhir juga monggo, sambil kita diskusi bersama. Nanti kita elaborasi di apa namanya di akhir. Untuk waktu saya berikan keluasaan kepada Pak Putin untuk mau sejam, mau 2 jam, mau 3 jam, mau 4 jam, monggo. tapi ya secukupnya saja. Saya kira begitu. Saya akan alihkan dulu ini sebentar. Gimana, sudah? Silakan Pak Imam. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih juga kepada Pak Sandy atau Pak Bangkit ya. Pak Bangkit Lama di nggak sini ketemu ya. semakin ganteng saja ini. Oh, Pak Bangkit, baik. Nomor rekeningnya berapa biar saya Kalau- transfer? Tolong nanti kalau yang pujiannya tidak sesuai ya, yang penting mahasiswa tertawa saja. Biasanya Pak kalau Bangkit ini adalah teman baik saya ini ya. satu pujian tuh saya langsung 10 juta, satu pujian lagi 10 juta lagi gitu. Tinggal dihitung aja berapa Oke. kali pujian kan. Oh ya, ini ada berapa mahasiswa, nanti langsung saya transferkan ke mahasiswa aja, nggak usah ke saya. Biar buat beli paketan. Ya, ditunggu Pak. Saya nunggu transferannya Pak Bangkit ya. Jadi kalau nanti Pak Bangkit saya tak transferkan ke siapa yang nanti. Oke, rekan-rekan mahasiswa semuanya yang baik-baik dan yang ganteng-ganteng, masih muda semuanya, semangatnya luar biasa ini di siang hari di tengah pandemi ini masih bersemangat walaupun masih ada yang di rumah, ada yang sambil ngopi juga boleh lah, oh sambil balesi chat pacarnya juga boleh, kita santai saja ya. Saya perkenalkan diri seperti yang dikatakan Pak Bangkit tadi, katanya kalau tidak kenal maka tidak sayang, tapi kalau sayang ya terus jangan terus ditinggalkan kan gitu. Tetap jalin komunikasi yang baik gitu. Mahasiswa itu sekarang kalau udah disayang-sayang nanti ke belakangnya aduh cepat putusnya nanti. Nama saya Imamuddin. Ya, saya lahir di Kabupaten Kulon Progo tanggal 30 Agustus tahun 1988. Saya S1 saya ada di UNY itu bersama dengan Pak Bangkit yang ganteng dan pintar itu sejak kuliah itu. S2 saya ambil di manajemen pendidikan, saya di Universitas Sarjana Wiyatata Mahasiswa di Jakarta. Anak saya 2, istri 1. Cukup. Istri 1 saja. Oh, istri 1. Bagi para lelaki silahkan bersetia ya pada 1 istri. Belum menikah nanti beberapa hal terkait dengan pembelajaran ataupun apa yang harus disiapkan ketika nanti lulus dan menjadi seorang guru. Ada beberapa hal selain dari materi inti ataupun keterampilan yang dikuasai dalam mengajar, tentu saja ada beberapa hal administratif yang lainnya yang harus kita laksanakan.
dan bahkan di perkuliahan pun tidak ada. Seperti istilah-istilah dalam kurikulum. Kalau KIKD sudah tahu semua ya? Belum, karena ini baru pertama. Baru Oh iya. baru ketemu pertama. Oh, baru ketemu pertama. Baik. Kita nanti akan di sini nanti saya akan mempresentasikan beberapa perkembangan kurikulum dari K13 sampai di kurikulum Merdeka di tahun 2021 ini. Sebentar, saya share screen. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan ya, Pak Sandy? Udah, Pak. Oke. Baik, ini beberapa tadi yang sudah saya sampaikan. Saya menjadi seorang guru di SMK Ma'arif 1 Atas, Kabupaten Kulon Progo. Saya sejak 2010 sampai dengan sekarang. Di mana SMK saya yang saya ajar ini adalah SMK salah satu swasta di Kabupaten Kulon Progo, bahkan di daerah istimewa Yogyakarta, di mana untuk siswa ada 1.200 siswa yang saya ampu. Ini ada 36 kelas. Ya, di SMK saya itu ada 36 kelas, itu ada hampir 1.200 siswa dari berbagai kondisi geografis. Siswanya berasal ada yang dari daerah pegunungan karena kami berada di dekat pegunungan Menoreh, seperti Pak Sandy juga sudah tahu pasti terkait dengan geografis di Kabupaten Kulon Progo ini. Tapi seperti yang dikatakan Pak Sandy, besok kalau mau studi banding, Pak Sandy itu sudah hafal daerah wisata yang terkenal di Kulon Progo, nanti bisa studi banding, bisa diagendakan, tidak masalah. Ini nanti ketua kelasnya bisa mengagendakan kita studi banding, transit di sekolah saya, kemudian nanti kuliahnya di sini saja. Jadi jangan jauh-jauh terus lah. Masa nggak kangen sama Pak dosennya kalau daring terus itu? Boleh. Baik, untuk yang pertama. Sebentar. Ya, kurikulum. Ya, definisi kurikulum di mana semua yang diajarkan di institusi pendidikan atau sekumpulan mata pelajaran atau mata kuliah yang diajarkan baik di sekolah maupun di luar sekolah itu yang diarahkan oleh sekolah. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Hubungan kurikulum dan pembelajaran, di mana kurikulum adalah segala hal yang diajarkan, baik itu ada program, kemudian rencana, dan isi dari pelajaran. Pembelajaran adalah bagaimana menyampaikan apa yang diajarkan itu. Jadi bisa mengenai metodenya, tindakan belajar mengajarnya, dan presentasinya seperti apa. Dalam kerangka dasar kurikulum 2013, ini yang lama ya, karena kurikulum 2013 itu adalah peralihan dari dulu yang namanya kurikulum 2006. Nah, sekarang kurikulum 2013 itu terjadi beberapa revisi, ada hampir 2 kali, yang terakhir adalah di tahun 2018, di mana PJOK itu jam pelajarannya menjadi sedikit. Nah, itu di perubahan kurikulum. Di awal adalah PJOK itu 3 jam pelajaran untuk kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Tapi di tahun 2018 ini terjadi beberapa perubahan di mana Penjas itu di kelas 10 hanya diajarkan 2 jam pelajaran dan kelas 11 juga 2 jam pelajaran, sedangkan di kelas 12-nya malah tidak ada olahraga. Itu khususnya di kurikulum di SMK, untuk jenjang SMK. Kalau yang di SMA masih sama, masih menggunakan 3 jam pelajaran. Nah, beberapa karakteristik kurikulum 2013 itu di awal juga
kita sampaikan sebentar. Nah, karakteristiknya, mohon maaf di sini mati lampu, jadi kita pakai genset ini mungkin agak kurang stabil. Ya, dulu di kurikulum 2013 itu isi atau konten kurikulum itu yaitu dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti dan dirinci lagi dalam kompetensi dasar. Nanti akan saya beri contoh seperti apa atau KI, seperti apa atau KD ya. Kompetensi inti merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, keterampilan, yaitu kognitif, psikomotor, yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang. Itu ada kelas dan mata pelajarannya. Kompetensi dasar merupakan kompetensi yang dipelajari peserta didik untuk semua tema, baik SD, ataupun SMP, SMA, MA, ataupun SMK. Kompetensi inti dan kompetensi dasar di jenjang pendidikan menengah diutamakan pada ranah sikap, sedangkan pada jenjang pendidikan menengah pada kemampuan intelektual atau kemampuan kognitif yang tinggi. Kompetensi inti menjadi unsur organisatoris, ya, di mana proses pembelajaran itu dikembangkan untuk mencapai kompetensi dasar dalam kompetensi inti. IKD yang dikembangkan itu didasarkan pada prinsip akumulatif yang saling memperkuat, jadi memperkaya antara mata pelajaran jenjang pendidikan. Kemudian silabus, ya, silabus itu dikembangkan sebagai rencana belajar untuk satu tema atau kelas mata pelajaran. Nah, struktur kurikulum. Ini di proses pembelajaran di K13, ya, ini saya kita baca bersama-sama, yang mana proses pembelajaran yang di K13 saat itu dulu itu masih sudah jelas, di mana itu ada KIKD-nya untuk kelas 10 seperti apa, 11 seperti apa, jenjangnya juga beda. Di KD itu sudah dijelaskan. Nah, kalau di K13 itu pembelajaran ekstrakurikuler itu pembelajarannya ada yang wajib dan ada yang pilihan. Jadi kalau pramuka itu adalah termasuk kegiatan ekstrakurikuler wajib. Itu yang di kurikulum 13. Ini sudah ada permennya juga. Ini keuangan ya? Nah, di tahun 2021 ini, yang di SMK ataupun direktorat itu sekarang, kalau dulu ada yang namanya Dir SMK, tapi sekarang kita jadi satu menjadi di bawah Dirjen Vokasi, ya, vokasi. Jadi kurikulum pada SMK Pusat Keunggulan, di mana pusat keunggulan ini dari, saya bicara yang SMK dulu, dari 16.000 SMK se-Indonesia, saat ini yang sudah mulai menerapkan kurikulum merdeka atau di pusat keunggulan ini ada 900 SMK yang ditunjuk sebagai pilot project-nya di SMK Pusat Keunggulan. Pembaruan pembelajaran di SMK Pusat Keunggulan pada dasarnya meneruskan peningkatan kualitas pembelajaran yang telah diinisiasi pada kurikulum sebelumnya. Ya. Kalau berbasis kompetensi, ini CP itu mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, sikap, utuh dan berkelanjutan. Pembelajarannya juga fleksibel. Kemudian karakternya Pancasila, yaitu kalau di Pusat Keunggulan sekarang ini ada beberapa karakter, salah satunya adalah proyek penguatan profil pelajar. Nanti akan saya munculkan beberapa struktur kurikulum di mana proyek profil pelajar Pancasila ini menjadi sebuah mata pelajaran tambahan dan khusus.
dan di pusat keunggulan. Hah? Halo. Nah, Halo. di mana di SMK Pusat Keunggulan itu adalah ada namanya proyek profil pelajar Pancasila, di mana harapannya para siswa itu mempunyai 6 karakter terkait ataupun nilai-nilai yang ada dalam pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, mandiri, dan bernalar kritis. Seperti ini elemen-elemennya yang di profil pelajar Pancasila yang saya sebutkan tadi, karena beberapa sekolah belum mendapatkan ini. Jadi kalau mahasiswa saat ini mungkin malah sudah akan lebih tahu karena ini sudah saya sampaikan. Nah, kurikulum pada SMK yang saat ini ada beberapa perbedaan istilah, ya. Dimana kalau dulu itu struktur kurikulum di daftar mata pelajaran itu dulu ada kelompok umum, kejuruan, ada yang muatan kewilayahan. Nah, dulu PJOK itu kalau di K13 ada di kelompok di muatan kewilayahan. Di sana ada seni budaya, ada BK, ada Penjas, seperti itu. Kemudian untuk capaian pembelajarannya yang saat ini itu bahwa ada beberapa hal yang harus dicapai, karena istilahnya sekarang itu kalau dulu namanya KIKD, tapi kalau yang sekarang adalah capaian pembelajaran. Jadi nanti capaian pembelajaran itu disampaikan ke tiap fase. Jadi fase dari SD itu ada semua. Nanti akan saya munculkan apa itu capaian pembelajaran. Kemudian istilah perangkat ajar, yaitu ada bahan ajar, ada modul ajar, kemudian ada proyek profil pelajar Pancasila. Kalau di SMK, ini muatan umum adalah kelompok mapel yang membentuk siswa menjadi pribadi yang utuh sesuai fase perkembangan terkait norma-norma kehidupan sebagai makhluk yang berkebutuhan, individu, sosial, warga NKRI, dan dunia. Kalau muatan kejuruan, mata pelajaran yang mendukung penguasaan keahlian kejuruan. Jadi kalau di SMK itu ada jurusan, misalkan ada yang otomotif, ada yang sepeda motor, ada yang perhotelan, tata boga. Lah itu adalah nilai muatan di kejuruan itu sesuai dengan sekolah yang mengadakan atau membuka jurusan tersebut yang sesuai arahan dari Ditjen. Nah, ini adalah contoh struktur kurikulum yang saat ini ya, khususnya di SMK. Kita jangan, ini bisa kita lihat PJOK ini dalam kurung 3 jam itu adalah dan kelas 11 itu tinggal kalian dia udah tahu kan bersamaan kita tuh kan. Mana ini hati mana sana Pak, ke rumah sana. Nah, itu kan. Jadi dia tahu bersamaan itu penting itu. Bentar, keluarganya. Tidak. Aku dengan ada bos. Konsep alur tujuan pembelajaran yang saat ini khususnya di SMA, SMK, bahkan dari SD itu ada 6 fase. Ya, capaiannya terjadi 6 fase atau tahapan yang meliputi seluruh jenjang pendidikan dasar dan menengah. Fase tersebut adalah fase A. Sekarang namanya fase ya, pakai fase. Fase A itu untuk kelas 1 sampai kelas 2, fase B adalah kelas 3 sampai kelas 4, fase C kelas 5, kelas 6, fase D kelas 7 sampai dengan kelas 9. Kelas 9 itu berarti SMP ya, dan fase E itu adalah kelas 10, dan fase F adalah kelas 11 sampai dengan kelas 12. Nanti capaian pembelajarannya sudah ada, nanti merdekanya di mana nanti kita buka bersama-sama. Kemudian alur pembelajaran itu adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis
di dalam fase secara utuh dan menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Ini punya keempat. Ini penyusunan kurikulum tidak perlu disampaikan karena besok kita sebagai seorang guru kurikulum sudah ada tim ini yang membuat kurikulumnya. Tapi di sisi lain untuk kurikulum itu nanti harus menyesuaikan juga karakteristik peserta didiknya. Nanti bisa disampaikan di tujuan ataupun visi misi yang lain. Modul ajar itu RPP. Kalau zaman dulu namanya RPP, kalau K13 RPP. Tapi yang sekarang ini namanya adalah modul ajar. Jadi modul ajar itu disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik. Ini mempertimbangkan apa yang akan dipelajari di panjang. Guru itu juga perlu memahami konsep mengenai modul ajar agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Nah, ini komponen modul ajar yang saat ini. Kalau guru, tapi ada beberapa yang sama, cuman istilahnya aja yang berbeda. Jadi besok kalau di mata kuliah kalian harus, kalau pas mau praktek mengajar, kalian harus juga menyiapkan RPP ataupun modul ajar. Apa itu modul ajar, apa itu RPP? Nah, cakupannya adalah ini. Ya, di sana ada tujuannya, ada pemahamannya, ada pertanyaan pemantiknya, kegiatan pembelajarannya seperti apa, penilaiannya seperti apa. Nah, itu adalah bentuk RPP ataupun modul ajar. Tapi untuk lebih detailnya besok atau nanti saya kirimkan ke Pak Bangkit saja terkait dengan form RPP-nya, urut-urutannya seperti ini, kemudian model pembelajarannya mau yang digunakan apa. Besok saya kirimkan filenya saja. Ya, saya yakin kalau harus membuat dari awal nanti versinya berbeda-beda. Ini besok kalian kalau ada tugas untuk membuat modul ajar ataupun RPP itu disebutkan siapa menyusunnya, institusi, tahunnya, kemudian jenjangnya apa, SD, SMP, SMA, atau karena saya yakin dalam satu kelas ini keinginannya beda-beda. Wah, saya lebih suka anak-anak, saya pengen ngajar SD. Oh, saya pengen besok ngajar di SMP karena anaknya sudah agak besar, resiko cederanya lebih ringan. Beda kalau SD, lebih susah diatur dan lain-lain. Nah, itu monggo nanti bisa disesuaikan saja di mana besok kalau sudah mengajar ataupun PPL ataupun magang. Ya, tujuan pembelajaran yang saat ini, kalau dulu tujuan itu tujuan pembelajaran siswa mampu menendang bola menggunakan kaki bagian dalam. Nah, tapi sekarang ini tujuan itu harus dijabarkan dalam bentuk paragraf. Ya, tapi harus memuat 3 poin penting, yaitu kompetensi apa yang ingin didapat atau yang didemonstrasikan oleh peserta didik atau ditunjukkan dalam bentuk produk yang menunjukkan semuanya konten hari ini siswa itu kreasi keterampilan berpikir apa saja yang perlu dikuasai siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Keterampilan berpikir yang harus dikuasai itu tidak hanya kepada siswa. Jadi gurunya itu juga harus, seorang guru juga harus menguasai keterampilannya itu. Setidaknya tahulah teorinya. Ya. Jadi seorang guru itu kita harus pinter-pinter. Minimal kalau kita tidak tahu, tidak bisa mempraktekkan, tapi konsepnya itu harus tahu. Dulu kalau Bapak Ibu guru yang perempuan suruh
ngasih contoh kan kadang ada siswanya. Contoh Bu, contoh Pak. Nah, kalau tahu siswanya gurunya nggak bisa, nah kita tahu konsepnya. Kan kita punya siasat, oh memanggil siswa, siswa yang menjadi praktikan, kita yang membantu untuk simulasinya. Itu nanti praktek di lapangannya seperti itu. Jadi seorang guru itu harus pandai mensiasati kondisi di lapangan. Kemudian sarana prasarana itu juga perlu diperhatikan juga ya. Ada media, alat, bahan. Ya, kalau mau daring ya berarti apa yang harus disiapkan. Kemudian lingkungan yang dimodifikasi. Ya, misalkan dibutuhkan lapangan untuk peserta didik beraktivitas, ruang terbuka. Kalau nggak ada lapangan ya seperti apa? Ya, kita lebih tahu karakteristik di sekolah itu pasti adalah tempat yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan beraktivitas. Kemudian sarana prasarana alternatif yang menunjang proses belajar itu juga perlu, di mana sarana prasarana itu kalau tidak ada kan bisa dibuat ataupun bisa disiasati. Kalau nggak punya raket di sekolahnya harus pakai apa? Bisa saja membuat dari karton yang tebal itu, terus nanti bolanya diganti, dimodifikasi, ya seperti itu bisa saja. Nah, kemudian karakteristik peserta didik itu modul ajarnya dikembangkan untuk karakteristik peserta didik tertentu dan atau berbagai karakteristik. Nah, karakteristik yang dimaksud secara umum diantara adalah peserta didik itu mempunyai apa ya, kondisi fisiknya seperti apa itu harus dilihat. Adakah kesulitan belajarnya, terus berpencapaian tinggi, kemudian anak itu berkebutuhan khusus apa tidak. Nah, itu harus diperhatikan juga. Jangan sampai kita mau mengajar PJOK sudah tahu kok anaknya pernah patah di lengan, masih dipaksa untuk olahraga push up. Nah, nanti 10 gerakan bisa cedera lagi, itu nanti bisa merugikan. Jadi karakteristik peserta didik itu perlu diperhatikan. Misalnya kalau kita menyiapkan peserta didik ditanya, kamu sakit tidak? Kamu pernah ini enggak? Asma tidak? Jangan-jangan nanti kita ngajarkan renang, anaknya punya asma, kena air kambuhan, nah itu nanti kita pulang-pulang malah bisa dimarahi orang tua. Atau dari siswanya itu ada yang menuntut macam-macam. Jadi sekali lagi karakteristik peserta didik dan itu harus dipahami betul oleh setiap guru. Jadi mahasiswa sekarang kalau kemarin sudah mendapat kuliah apa itu ya, psikologi, nah itu harus bisa dimanfaatkan betul. Kenapa kok anak murung, itu kan harus ditanya di awal. Jangan sampai ketika melakukan aktivitas nanti dapat merugikan kita semuanya. Nah, kemudian materi ajar itu juga disesuaikan. Ya, kalau memang tidak ada kolam renang ya jangan memaksakan untuk diajarkan renang. Tapi ada beberapa pengawas itu menuntut lah. Renang itu ada di KIKD, di capaian pembelajarannya itu ada renang. Ya ditulis saja cara mengajarkan renang, RPP-nya disiapkan. Jadi nanti di pelaksanaan program itu tidak terlaksana, kan seperti itu. Nah, dari ajar sekarang harus sudah mulai diteliti ya, tidak boleh memuat unsur sara, pornografi, pornoaksi, provokasi, ya, dan juga mempertimbangkan isu-isu terkini. Ini masih. Nah, ini beberapa perbedaan istilah dalam kurikulum saat ini Merdeka ini ya. Dulu kurikulum 13 ini namanya KIKD, yang sekarang adalah CP, capaian pembelajaran. Kemudian yang dulu namanya silabus, sekarang namanya adalah ATP, alur tujuan pembelajaran. Ya hampir sama, cuman istilahnya aja berbeda. Tapi untuk CP berbeda ya dengan KIKD. Beda sekali. Nanti saya akan munculkan beberapa CP khususnya PJOK. Jadi capaian pembelajaran ini belum banyak yang punya CP-nya. Ya, bahkan
guru-guru yang sekolahnya belum ditunjuk sebagai pusat keunggulan, ya, yang ditunjuk sebagai pusat keunggulan tidak hanya di SMK, tetapi dari SD, SMP itu sudah ada beberapa sekolah yang ditunjuk sebagai project atau pilot project-nya untuk kurikulum yang baru ini. Nah, ini perbedaannya di struktur kurikulum ya, ini ya. Di muatan nasional, muatan kewilayahan yang saya maksud tadi bahwa PJOK dulu itu masuk di muatan kewilayahan. Jadi PJOK itu yang dulu kelas 10 itu 2 jam. Itu ada ini ya. Ini kelas 10 2 jam, 2 jam, kalau SD semuanya 4 jam, SMP 3 jam. Nah, untuk PJOK ini 2 jam, 2 jam, 2 jam pelajaran. 1 jam pelajarannya adalah 45 menit. Besok kalau kalian beberapa rekan-rekan mahasiswa mengajar itu ini melihat ini jamnya. Kalau di SD 4 jam, berarti ketika praktek ya 4 jam pelajaran, berarti 4 jam kali 30 menit 120 menit. Tapi kalau di SMK 1 jam pelajarannya adalah 45 menit. Jadi kalau besok kok magangnya di SMK itu berarti 45 menit kali 2, 90 menit untuk itu harus pandai-pandai memanfaatkan waktunya. Dalam waktu 90 menit capaian pembelajarannya itu harus jelas. Tapi yang di SMK PK saat ini, nah, kita berada di kelompok umum. Nah, di mana semester 1 ini 3 jam, ya, semester 2 ini 2 jam. Tapi untuk kelas 12 ini tidak ada olahraga. Nah, ini yang kemarin sempat menjadi perbincangan di PGRI, kenapa kok kelas 12 tidak ada olahraga, padahal ketika anak lulus SMK itu harapannya kan mempunyai kondisi fisik yang baik. Nah, ini 1 tahun tidak ada olahraga ya rata-rata kalau mau masuk ke perusahaan besar itu kan harus ada olahraga. Ya, sekarang ini perusahaan juga selektif, harus mempunyai nilai jasmani dan kesehatannya juga baik. Ya, mesti itu sekarang itu kalau tenaga kerja yang dibutuhkan dari lulusan SMK itu ataupun SLTA saat ini nilai olahraga itu menjadi penting karena fisik sangat mempengaruhi. Apalagi karena kita 2 tahun tidak melaksanakan kegiatan olahraga karena pandemi. Kita lihat saja di kanan kiri rumah kita atau kos kita itu anak-anak sudah nggak ada yang namanya olahraga. Olahraganya ya HP-nya ditidurkan di pojok itu. Itu kalau di tempat saya, kalau di situ saya yakin tidak. Nah, ini KIKD. Ini KIKD, ini fase ataupun CP. Ya, KIKD kalau besok mau membuat pembelajaran kalian melihat ini KIKD. Kalau dulu namanya KIKD yang sekarang ada fase. Nah, menerapkan teknik jasa salah satu aktivitas olahraga permainan bola besar. Nah, ini kita jabarkan sendiri. Kalau bola besar kan banyak, ada sepak bola, ada bola voli, bola basket, futsal. Nah, mana yang akan kita ajarkan? Nah, terserah. Kemudian mempraktikkan teknik dasar salah satu aktivitas olahraga permainan bola besar untuk menghasilkan koordinasi gerak yang baik. Nah, misalkan kita ambil sepak bola, berarti teknik dasar sepak bola apa? Ini yang kelas 10 ya. Kalau yang kelas 12 sudah menganalisisnya. Jadi besok kalau kalian rekan-rekan mahasiswa itu disuruh ngajar di kelas 12 berarti tahapannya sudah menganalisis, sudah bukan menerapkan lagi. Jadi tingkatannya harus lebih tinggi. Nah, ini ada ide dan konsep perbaikan dan pengembangan kurikulum SMK itu bahwa ini apel teori atau akademik konteksnya itu juga menjadi vokasional.
banyak menggunakan project based learning, ya. Nah, ini beberapa Merdeka Belajar yang digencarkan oleh Kementerian Pendidikan kan sekarang ada mengganti ujian nasional menjadi asesmen, ya. Jadi sekarang itu bukan UN tapi nasional. Kemarin sudah ada asesmen nasional berbasis komputer. Nah, menyederhanakan rencana pelaksanaan pembelajaran itu episode pernah ada wacana RPP 1 lembar. Nah, seperti itu. Kalau ini yang untuk di perkuliahan ini episode Kampus Merdeka, kemudian ada program guru penggerak. Ini adalah program dari kementerian untuk selingan saja ini. Nah, baik, cukup. Ya, cukup. Demikian beberapa yang saya sampaikan terkait dengan kurikulum dan beberapa persiapan pembelajaran. Mungkin ada yang mau ditanyakan, karena sebagai seorang guru itu kalau kita punya, kalau saya yakinnya itu mudah, tapi terkadang seorang guru itu masih dibebani dalam administrasinya. Nah, kalau ngajar saya yakin kalian udah ada yang jago main voli, jago basket, ya seperti itu menjadi modal besar untuk mengajar para siswa kita. Apalagi kalau di SMK, kalau kita itu ngajar di SMK kita nggak punya satu keahlian yang kita kuasai, nah tahu sendirilah anak-anak SMK ataupun SLTA seperti apalagi yang gurunya cantik-cantik, gurunya ganteng, masih muda. Saya yakin apalagi yang perempuan itu, kalau yang di sekolah saya yang perempuan itu banyak kan malah menggoda gurunya itu. Apa ini Pak, ini Pak. Alasannya macam-macam, disuruh voli aja nanti suruh passing 10 kali udah. Ini loh Pak merah tangannya. Wah, itu anak SMA aja ada seperti itu. Apalagi yang kalian besok ada magang, ada siswa yang seperti itu, ya, jangan sampai kalian tidak mempunyai beberapa satu cabang yang dikuasai. Jadi harus itulah minimal, ya, minimal atau bulu tangkis. Ya. Sementara itu Pak Bangkit, beberapa yang saya sampaikan nanti disambung karena kurikulum itu berkembang, setiap saat bisa berubah. Ya. Jadi kalau saya prinsipnya bagaimana mengelola kelas, kemudian anak itu sesuai dengan harapan kita. Nah, kalau anak itu dituntut harus menguasai satu cabang olahraga, ya jangan lewat gurunya, harus dilewatkan klub. Karena kalau di sekolah itu beda, perlakuannya beda. Tingkatannya beda. Kalau di klub itu drilling ataupun proses yang dilaksanakan di klub itu berbeda dengan kalau kita mengajar. Kita ngobrol santai sambil sharing-sharing saja pokoknya. Monggo Pak Bangkit, saya kembalikan ke Pak Bangkit terlebih dahulu. Terima kasih Pak Imam. Silakan teman-teman yang sekiranya mau bertanya terkait kurikulum K13 dan yang terbaru kurikulum Merdeka. Saya ada satu pertanyaan sebentar, saya sebelum ke teman-teman yang lain. Mengapa Pak Imam, mengapa di kurikulum Merdeka PJOK di kelas 3 tidak dilaksanakan. Sedangkan di kurikulum K13 masih dilaksanakan. Baik. Kalau di SMK itu memang di kelas 12 itu sudah tidak dilaksanakan. Karena dulu ada wacana bahwa kelas 12 akan difullkan untuk PKL atau praktek kerja lapangan.
Jadi praktek kerja lapangan itu 1 semester sendiri, kemudian nanti padatnya kegiatan di kelas 12 itu harapan. Kalau yang di SMK seperti itu. Kalau yang di SMA memang sampai dengan kelas 12 itu yang menjadi beberapa pertanyaan dari guru-guru. Kemarin sempat yang SMK pindah ke SMA, yang SMA pindah ke SMK. Jadi terkait dengan perubahan ini memang saya sendiri juga gimana ya Pak? Kalau di SMK orientasinya segera bekerja dan berwirausaha, tapi kalau yang SMA dulunya itu anak bisa kuliah, anak bisa kerja, padahal kan SMA dan SMK itu harusnya sama. Jadi memang belum ada yang real Pak Bangkit terkait dengan kenapa kok seperti ini. Ini bahkan dulu sempat dibahas sampai tingkat nasional juga, tapi beberapa memang tidak bisa membawa aspirasi itu. Yang paling terdampak ya guru-guru yang mengajar di SMK sudah dapat jam banyak, tapi ketika ada perubahan di tahun 2018 itu terjadi beberapa pergeseran, guru SMK pindah SMA, bahkan pindah SD, ya seperti itu. Jadi seolah-olah malah dibuat bingung di bawah Iya. itu. Kemudian satu lagi, kapan rencana kurikulum Merdeka ini dilaksanakan untuk semua sekolah? Kalau untuk pelaksanaan SMK yang Merdeka ini, sekarang kan masih beberapa sekolah yang ditunjuk sebagai pilot project. Jadi nanti harapannya semua sekolahan baik dari jenjang SD, SMP, SMA, SLTA itu sudah menggunakan kurikulum yang Merdeka ini. Ya, cuman bertahap karena pergeseran dari kurikulum itu kan harus menghabiskan jenjang. Kalau sekarang kurikulum pusat keunggulan dimulai dari kelas 10. Berarti kan kelas 11 dan 12 yang kemarin itu masih menggunakan kurikulum 2013. Jadi kelas 11 dan 12 dihabiskan dulu, diluluskan dulu, baru nanti jenjangnya seperti itu. Tidak mungkin langsung kelas 11 dan 12 langsung beralih ke kurikulum yang baru, tidak. Itu kalau tahapan perkembangan kurikulum itu kelas yang sebelumnya itu masih menggunakan kurikulum yang kemarin. Seperti yang kurikulum 2006 ke 2013. Itu prosesnya bisa sampai 3 tahun atau 4 tahun baru semuanya bisa melaksanakan kurikulum K13. Nah, sekarang K13 sudah berjalan, sudah ini ada lagi. Pokoknya ganti menteri, ganti kurikulum pokoknya. Itu Pak Sedi. Terima kasih Pak Imam. Silakan teman-teman yang lain untuk mengelaborasi apa yang sudah di-sharing ilmu, apa yang sudah diberikan oleh Pak Imam. Silahkan bertanya saja. Enggak apa-apa, Umi, pokoknya mana Umi? santai. Sudah siap ini. Mbak Umi lebih suka mengajar di jenjang apa ini? SD, SMP, atau SMA? Kalau saya udah ngajar di MI, SMP, sama SMA, Pak. Weh, mantap. Berarti sudah tahu perbedaannya ya, mengajar di SD seperti ini, di SMP. Lebih susah mana? Mengatur anak SD atau mengatur anak? Kalau misalkan anak MI, saya dulu ngajarnya belum ketemu, Pak. Jadi masih dari. Kalau SMP, SMA, saya ngajar di pondok pesantren. Jadi langsung aja. Kalau saya, aduh.